Hai teman-teman, kembali di tutorial Microsoft Word bersama saya. Untuk kali ini, saya akan menginformasikan atau menyampaikan beberapa pengetahuan-pengetahuan seperti itu ya. Jadi berbagi pengetahuan tentang membuat surat, kemudian bagaimana caranya kita membuat list atau daftar penerima dengan banyak orang ya. Jadi kalau misalnya nih biasanya kan ada satu surat tuh, terus mau dikirimkan ke banyak orang gitu kan. Jadi ada beberapa orang gitu. Misalnya biasa sih pasti lebih dari satu gitu kan. Karena dengan metode mailings ini ya seperti yang ada di layar, teman-teman, di menu tab mailings ini kita bisa menambahkan penerima sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya nih yang nerima surat itu ada 15 mungkin atau ya intinya lebih dari 2 lah ya. Gimana sih caranya supaya lebih mudah untuk membuat daftarnya itu gitu. Nah ini kalau di layar nih saya coba untuk bikin suratnya dulu. Suratnya ya entahlah isinya apa gitu kan terserahlah gitu. Terus nanti kita coba untuk menambahkan nama-nama yang akan menerima. Kemudian nanti tahapannya kita bikin daftarnya dulu, kemudian kita simpan database-nya, lalu kita masukkan, kita input nama-nama tadi ke dalam surat yang ada di layar ini ya, yang ada di halaman ini. Kemudian gimana sih memunculkan namanya itu gitu loh. Kemudian gimana sih cara mencetak atau memprint kalau misalnya mau di-print seluruh, terus gimana caranya kalau misalnya mau ngeprint satu doang nih. Misalnya ada 5, nanti saya contohkan itu ada 5 ya, ada 5 nama. Terus gimana sih kalau misalnya saya mau cetak cuman satu aja? Apa nanti kecetaknya tetap semua gitu? Apa gimana sih caranya gitu kan? Jadi nanti di Microsoft Word ini nanti pilih menu mailings. Nah, di situ ada beberapa submenu ya, submenu. Kemudian tinggal nanti kita pilih itu ada select recipients. Itu nanti select recipients itu ada kita disuruh input atau misalnya kita punya database Excel, itu bisa misalnya kita ngambil datanya itu dari Excel gitu kan atau dari file eksternal. Kalau misalnya type a new list, itu kan berarti kita harus mengetik atau menambahkan sendiri nama-nama atau daftar, membuat sendiri daftar atau, daftar yang mau dibuat gitu, daftar nama yang mau dibuat. Tapi kalau misal ini bikin daftarnya itu langsung dari menu yang ada di Microsoft Word. Tapi kalau misalnya kita punya list yang sudah ada di file lain, itu biasanya sih berupa Excel atau Microsoft Access. Tapi kalau misalnya teman-teman punya daftarnya di Microsoft Excel, itu tuh sih bisa aja gitu kan. Nanti tinggal pilih teman-teman untuk yang filenya itu kalau nggak salah menunya existing apa gitu, existing file. Nanti kita lihat ya di menu itu ada existing file. Terus kalau misalnya mau yang Excel atau misalnya tadi database, nanti tergantung dari apa yang kita pilih gitu. Itu ada oh iya namanya tuh kalau yang bikin langsung dari Microsoft itu type a new list, kemudian untuk yang eksternal itu use an existing list. Nah, jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau bikin yang langsung dari Microsoft Word bisa diketik dulu nanti nama-namanya siapa, terus kalau misalnya sudah ada daftar, daftarnya yang dari file eksternal tinggal gunakan daftar yang sudah ada gitu, kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Nah itu nanti di layar tinggal pilih mailings, kemudian type a new list, itu bikin ya. Nah itu saya contohin ngetiknya di first name, ya terserah deh namanya. Kalau di sini saya contohin ada 5.
Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin nama-namanya, itu tinggal di first name. Kosongin aja kolom-kolom yang lain, nggak perlu. Soalnya nanti pada saat kita menginput yang ada di surat, nah di situ ada kalau misalnya teman-teman lihat di layar, itu ada insert merge field. Nah, insert merge fields itu apa sih kolom yang mau kita masukkan ke dalam surat gitu. Nanti kolomnya itu ada title, ada first name, ada last name, ada company name, ada address line. Nah itu. Ini saya udah tulis namanya, ada 5, terus kita oke kan. Terus kita simpan ya, jangan lupa disimpan. Database-nya terserah di mana mau nempatin filenya, yang mudah diingat aja. Terus di save. Nah, kemudian tombol yang insert merge field-nya tadi aktif gitu. Artinya ada list yang sudah di-input gitu kan. Terus nah, itu kalau misalnya teman-teman mau ngedit, tinggal klik edit, terus tinggal pilih ya database-nya, terus bisa diganti namanya sesuai dengan keperluan kalau misalnya ada salah ketik, terus di save, kemudian oke-oke aja. Di oke-oke ya, maksudnya klik oke gitu. Nah, klik di bawah kepada yang terhormat itu ya. Kita mau masukkan first name tadi. Nah, nanti dia muncul di situ ada ke blok sendiri ya pas kita blok. Kalau misalnya mau bold tinggal dipilih bold. Nah, setelah kita insert, kemudian gimana sih munculin namanya gitu biar kelihatan. Nah, itu tinggal preview results. Nah, itu muncul namanya. Setelah preview result itu nanti tinggal digeser-geser aja tuh ada tanda panah kiri kanannya ya. Yang sebelah kanan itu berdasarkan urutan, terus itu yang saya lingkari itu kalau mau ngeprint atau cetak dokumen, itu nanti bisa kalau pilih all itu berarti semuanya tanpa jeda. Terus untuk current record berarti itu kan yang Biska ya, siapa sih namanya? Itulah pokoknya. Nah itu, nanti yang itu aja yang keprint kalau pilih yang current. Atau nanti berdasarkan halaman. Atau misalnya urutan, urutan yang keberapa misalnya gitu ya. Terus itu kan saya coba tuh ngeprint di current record ya, artinya tuh yang siapa tuh namanya? Besika Titanium lah itu. Nah, dicetak, diekspor lah ke bentuk PDF. Nah, kemudian yang muncul sesuai dengan current record. Tadi saya pilihnya kan yang current record, berarti yang muncul itu Beliska gitu. Atau ini kalau misalnya dibentuk dalam bentuk PDF ya. Tapi kalau misalnya mau di print dicetak dalam bentuk hard copy, itu nanti tetap yang si itu, si nama yang itu, yang dipilih tadi berdasarkan current record. Gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya infokan berbagi hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.